Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, Kepala Desa Lunto Barat, kembali akan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku Kepala Desa kepada Wali Kota Sawalunto melalui Camat Lembah Segar, dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Badan Pemusyawaratan Desa Lunto Barat. Tujuan dibuatnya laporan ini yaitu sebagai bahan evaluasi oleh Wali Kota dan BPD dalam menetapkan kebijakan baik pembinaan maupun pengawasan dalam melihat catatan kinerja dan prestasi kepala desa, program dan potensi desa, serta hal-hal lain yang perlu disempurnakan. Dalam penyusunan laporan ini dikoordinir oleh Sekretaris Desa, dibantu oleh Kasih Kaur, Bapak Kepala Dusun, serta petugas administrasi desa. Demikian laporan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama saya Rifka Kurnia Putri, Sekretaris Desa Lunto Barat. Pada tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, kami akan melaporkan LPPD dan LKPPD Desa Lunto Barat tahun 2025. LPPD ini berisikan program kerja, keberhasilan yang kami capai, permasalahan yang kami hadapi, dan solusi serta upaya, strategi, dan kebijakan yang kami tempuh dalam tahun 2025. Sedangkan dalam LKPPD berisikan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan dalam pelaksanaan program kerja di tahun 2025. LPPD dan LKPPD ini kami jabarkan di 5 bidang. Bidang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Bidang kedua, pembangunan. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Keempat, pemberdayaan masyarakat. Dan kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Selaku Sekretaris Desa, saya menjalankan amanat dari peraturan-peraturan berikut ini. Aturan pertama, Permendagri nomor 84 tahun 2015, turunannya Perwako Sawalunto nomor 2 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Aturan kedua, Permendagri nomor 20 tahun 2018, turunannya Perwako Sawalunto nomor 40 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Perwako nomor 66 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Aturan yang ketiga, Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Selaku unsur pimpinan Sekretariat Desa, saya dibantu oleh Kaur TU dan Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Kaur TU dan Umum membantu dalam ketataнаskahan, arsip desa, Kaur Perencanaan dalam perencanaan desa, dan Kaur Keuangan dalam keuangan desa. Selain unsur pimpinan Sekretariat Desa, selaku Sekretaris Desa, saya juga sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan desa.
Secara umum, di tahun 2025, keberhasilan yang kami capai, yang pertama berhasil melaksanakan amanat pemerintah pusat seperti membentuk KDMP, yang kedua merevitalisasi BUMDes dalam melaksanakan ketahanan pangan, dan yang ketiga melaksanakan kegiatan yang tertuang di APBDes. Selanjutnya, permasalahan yang kami hadapi di tahun 2025 yaitu dengan adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat. Yang pertama, tidak salurnya dana non-earmark tahap 2 untuk Desa Lunto Barat sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan di Desa Lunto Barat yang bersumber dari dana tersebut. Kemudian juga berkurangnya dana alokasi dana desa dari pemerintah Kota Sawalunto sehingga juga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, kami mencarikan solusi. Yang pertama, berupaya untuk tetap beradaptasi dengan peraturan yang ada, melaksanakan efisiensi, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Desi Wardeni. Jabatan saya sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Lunto Barat. Kegiatan saya selama tahun 2025 adalah sebagai berikut. 1. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat sebanyak 26 kegiatan, diantaranya adalah penyediaan operasional pemerintah desa seperti penyediaan alat tulis kantor, penyediaan honorarium PK-PKD dan PPKD, penyediaan honorarium petugas administrasi desa, penyediaan honorarium cleaning service, penyediaan honorarium petugas kebersihan lingkungan desa, penyediaan honorarium staf sekretariat BPD, dan lain-lain operasional perkantoran. 2. Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat 3 kegiatan, diantaranya adalah 1. Peningkatan kapasitas kepala desa, 2. Peningkatan kapasitas perangkat desa, 3. Peningkatan kapasitas BPD. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 adalah adanya pengurangan dana ADD sehingga adanya kegiatan yang tidak terlaksana seperti peningkatan kapasitas BPD. Demikianlah laporan ini saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anggi Adasmi, Kaur Perencanaan Desa Lunto Barat, menyampaikan laporan kinerja untuk tahun anggaran tahun 2025, khususnya pada bidang perencanaan pembangunan dan keuangan desa. Laporan ini kami sampaikan kepada Yang Terhormat Bapak Kepala Desa Lunto Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pada bidang perencanaan. Selama tahun anggaran tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Kaur Perencanaan meliputi di satu bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini, bagian perencanaan membidangi sebanyak 5 kegiatan. Adapun 5 kegiatan tersebut diantaranya, yang pertama, penyusunan LPPD dan LKPPD Desa Lunto Barat tahun 2024. Yang kedua, penyusunan RPJMDes perubahan tahun 2019 sampai dengan tahun 2027. Yang ketiga, penyusunan RKPDes tahun 2026. Yang keempat, penyusunan APBDes perubahan tahun 2025. Dan yang terakhir,
penyusunan APBDes Desa Lunto Barat tahun 2026. Pada 5 kegiatan tersebut, 100% dari 5 kegiatan tersebut dapat terlaksana. Mengingat 5 kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, ada beberapa item dari kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan mengingat efisiensi dan penghematan anggaran, seperti banyaknya tamu undangan, fotokopi penggandaan, serta penggantian uang transport. Demikianlah laporan singkat pelaksanaan tugas dan kinerja dari bagian perencanaan. Bagian perencanaan, gagal dalam berencana adalah berencana untuk gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirayana menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan. Laporan ini kami buat untuk kami sampaikan kepada Kepala Desa guna sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan ini dibuat dari hasil kegiatan KAUR Keuangan yang dimulai pada 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Di tahun 2025, bagian keuangan membidangi sebanyak 5 kegiatan. Kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan penyediaan penghasilan tetap kepala desa. Yang kedua, penyediaan penghasilan tetap perangkat desa. Yang ketiga, penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa. Yang keempat, penyediaan tunjangan tambahan berdasarkan masa kerja. Yang kelima, penyediaan honorarium dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan BPD. Selain 5 kegiatan tersebut, selaku KAUR Keuangan, saya juga menata usahakan laporan keuangan untuk semua KASI dan KAUR yang tertuang dalam APBDes tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novita Ningrat. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Lunto Barat. Kegiatan saya pada tahun 2025 tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi 9 kegiatan. Yang pertama, kegiatannya penyediaan operasional BPD berupa pembelian alat tulis kantor, SPPD, konsumsi, rapat rutin, dan musdes. Yang kedua yaitu pemberian insentif petugas pencatatan sipil diberikan selama 1 tahun guna untuk membantu warga dalam pengurusan KK, akte lahir, akte kematian, surat pindah. Yang ketiga yaitu pendataan, pengisian profil desa dengan melibatkan kader sebanyak 8 orang dan pemutakhiran serta pengentrian profil desa oleh petugas desa dengan hasil swasembada lanjut. Keempat, pengisian indeks desa untuk menentukan kemajuan desa. Dengan ini bekerja sama dengan pendamping desa dengan hasil desa mandiri. Yang kelima yaitu pemberian insentif pekerja sosial masyarakat untuk membantu dalam analisis kemiskinan di desa. Yang keenam, kegiatan PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan di desa dengan mengumpulkan
dokumentasi berkegiatan kasih dan kaur. Ketujuh, website desa, yaitu berupa domain website dan pemberian insentif petugas SID agar terlaksana desa yang transparansi. 8, yaitu kegiatan pada pelantikan BPD dengan adanya kekurangan anggota BPD, yaitu mengundurkan diri dan meninggal dunia, perlu dilantik anggota BPD, yaitu PAW, Erikas dengan Sri Wahyuli, Sri Wulandari dengan Nova Yolasari. Yang terakhir 9 adalah administrasi PBB berupa pemberian insentif untuk pendistribusian PBB kepada masyarakat yang diberikan oleh Bapak Kepala Dusun. Yang kedua, bidang pembangunan desa, yaitu informasi desa. Sebagai desa yang transparan, maka perlu pembelian spanduk APBDes, realisasi APBDes, serta himbauan kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan. Yang pertama, pemberian honorarium Limas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Limas sehingga Desa Lunto Barat menjadi desa yang aman, tertib, dan damai. Yang kedua, pemberian insentif musri dalam membantu desa dalam penanganan konflik desa yang terdiri dari kepala desa, unsurkan, babinsa, dan babin Katipmas. Yang ketiga, pemberian BPJS pekerja rentan sebanyak 60 orang yang dibayarkan selama 1 tahun. Yang keempat, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Yang pertama, antisipasi bencana alam dalam rangka mencegah dan tanggap terhadap bencana di Desa Lunto Barat. Yang kedua, bantuan langsung tunai atau yang dikenal dengan BLT yang diberikan sebanyak 25 orang yang diberikan selama 1 tahun. Demikian laporan ini saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban saya kepada Bapak Kepala Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Naila Yuliza. Saya bertugas sebagai petugas registrasi Desa Lunto Barat. Petugas registrasi memiliki tanggung jawab dalam pendataan, verifikasi, serta melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran atau kematian, dan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawalunto, guna untuk mempercepat pelayanan dan menjaga akurasi data kependudukan. Selama saya menjadi petugas registrasi desa, terdapat sekitar 19 dokumen yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen tersebut berupa surat pindah, pembaharuan KTP, pengurusan KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Setelah dokumen selesai, saya bekerja sama dengan kepala dusun untuk menyerahkan dokumen kepada pemilik. Kendala yang saya alami selama menjadi petugas registrasi mungkin tidak terlalu banyak. Salah satunya yaitu dalam pengurusan dokumen yang di persyaratannya terdapat data yang berbeda seperti nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya, sehingga dalam kepengurusan dokumen tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. Tahun ini bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa jauh kita melangkah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Sudarsil Ogyasirita, Kasih Kesejahteraan Desa Lunto Barat, menyampaikan laporan kinerja untuk tahun anggaran 2025. Laporan ini saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban kinerja kasih kesejahteraan. Selama tahun anggaran tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi kasih kesejahteraan meliputi 3 bidang, 17 kegiatan, dan 39 subbidang diantaranya. Yang pertama, bidang pelaksanaan pembangunan desa, meliputi kegiatan penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ madrasah non-formal milik desa, seperti pembayaran insentif pendidik dan pengelola kober, bunda PAUD, guru TK, non-PNS, dan THR pendidik dan pengelola, dan juga THR guru TK non-PNS. 2. Penyelenggaraan pos kesehatan desa, seperti pembayaran insentif kader posyandu, balita, lansia, PKKBD, sub PKKBD, BKR, BKL, dan BKB. 3. Penyelenggaraan posyandu, seperti PMT posyandu balita dan lansia. Yang keempat, penyelenggaraan desa siaga, seperti pembayaran insentif desa siaga. 5. Penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting, seperti pemberian PMT pemulihan balita, rembuk stunting, insentif KPM, dan pembelian pulsa EHDW. Yang keenam, pemeliharaan jalan desa, seperti pemeliharaan jalan dusun dan jalan desa. Selanjutnya, di bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya pembinaan LKMD, LPM, LPMD, yaitu berupa operasional EPM, peningkatan kapasitas EPM, dan operasional KPS PAM. Selanjutnya, pembinaan PKK, seperti operasional sekretariat, operasional Pokja 1 sampai Pokja 4, dan Jambore Kader PKK. Demikian laporan singkat pelaksanaan tugas dan kinerja kasih kesejahteraan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Infortiana, saya bertugas sebagai pekerja sosial masyarakat atau PSM, yang mana tugas saya di sini adalah membantu masyarakat dalam penanganan masalah sosial seperti mendata, melaporkan, dan mendampingi masyarakat dalam proses untuk mendapatkan layanan sosial dari pemerintah. Jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat Desa Lunto Barat diantaranya yaitu bantuan permakanan lansia yang diterima oleh 10 KPM atau keluarga penerima manfaat, kemudian bantuan pangan beras sebanyak 42 KPM, dan bantuan BLT Kesra sebanyak 74 KPM, kemudian alat bantu dengar serta alat bantu tongkat kaki 3 sebanyak 2 KPM, kemudian bantuan kebutuhan dasar itu untuk disabilitas sebanyak 2 KPM. Selanjutnya, bantuan PKH sebanyak 33 KPM, bantuan BPNT sebanyak 42 KPM, bantuan anak yatim dari Yayasan Indo Jalito sebanyak 4 KPM, kemudian bantuan atensi yatim piatu sebanyak 4 KPM. Itulah bantuan yang tersalurkan pada tahun 2025. Demikianlah laporan saya sebagai PSM, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasri Wulandari, Kasih Pelayanan Desa Lunto Barat, menyampaikan laporan kinerja untuk tahun anggaran 2025 pada bidang pelayanan masyarakat. Laporan ini kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Lunto Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pada bidang pelayanan. Selama tahun anggaran tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi kasih pelayanan meliputi 4 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam 4 bidang ini ada 26 kegiatan, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari kegiatan biaya koordinasi pemerintahan desa, kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial, dan kegiatan seremonial desa.
Selanjutnya, bidang pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari kegiatan penghargaan untuk siswa berprestasi. Terusnya, pada bidang pembinaan kemasyarakatan, terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan penyuluhan kadarkum dan pembinaan remaja, kegiatan tim Ramadan desa, kegiatan pembinaan majelis taklim, kegiatan pembinaan kelompok yasinan, kegiatan MTQ desa, wirid gabungan perangkat desa dan lembaga desa, pondok Al-Quran, pembinaan guru TPQ atau PPQ, peringatan Hari Besar Islam, MTQ tingkat kecamatan, HUT RI, HUT kota, fasilitas wisuda tahfiz, operasional Karang Taruna, operasional KAN, pembinaan adat istiadat, dan kegiatan operasional Bundokan Buang. Pada bidang pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, sosialisasi pembinaan dan penyuluhan KDRT, kegiatan layak anak, kegiatan insentif Satgas PPA, dan kegiatan sosialisasi pembinaan dan penyuluhan bahaya penggunaan gadget. Selanjutnya, kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang difabel atau penyandang disabilitas. Demikianlah laporan singkat pelaksanaan tugas dan kinerja kasih pelayanan ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan ini kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, kami mempunyai media sosial yang aktif sebagai berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Lunto Barat menuju Kubang Julin. Keadilan, Unggul, Bermartabat dan berbudaya. agamis, aman pangan, gembira, Maju, ulet, Loyal, inovatif. Nyaman,